Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya pagi ini ada tugas dari PPG Darjat tahun 2023 Pak. Jadi saya mau wawancara Bapak. Selamat Bu. Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ada yang perlu saya bantu Bu. Ya, saya mohon bantuan Bapak dalam hal wawancara ini. Bapak sebagai kepala sekolah, saya mau ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Baik, kita mulai Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan guru kurang disiplin dalam mengajar Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi ada satu pertanyaan ini akan saya uraikan atau saya jelaskan. Jadi pertanyaan itu saya ulang lagi, itu apa yang menyebabkan guru kurang disiplin dalam mengajar. Nah, biasanya guru itu kenapa? Rendahnya motivasi. Keduanya, kurangnya persiapan untuk pembelajaran. Tiga, tingkat keterampilan dan teknik mengajar masih lemah atau kurang menguasai. Keempat, kemungkinan besar juga ada masalah gajinya kurang memadai atau kurang cukup. Itu aja yang saya sampaikan Bu untuk menjawab pertanyaan Ibu sesi yang pertama. Masih ada Bu? Masih ada pertanyaan. Silakan, terima kasih. Ada pertanyaan Pak. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan siswa kelas 4 kemampuan membaca masih rendah? Iya, oke Bu, terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua Bu ya. Iya Pak. Jadi kedua ini, apa yang menyebabkan siswa kelas 4 khususnya Bu ya, Iya. kemampuan bacanya masih rendah? Iya, ini kita uraikan, kita jawab perlahan-lahan dulu Bu. Jadi menurut saya, apa yang menyebabkan siswa kelas 4 itu kemampuan bacanya masih rendah? Iya Bu, terima kasih Bu ya. Jadi di dalam pelajaran sehari-hari, membaca dasar dari kelas 1 tidak maksimal dari gurunya, ya, itu pertama ya. Jadi cara membaca dari kelas 1 itu tidak maksimal dari gurunya atau diberikan gurunya kurang maksimal. Kedua, mengenal huruf alfabet perlu ditingkatkan, baik huruf kapital maupun huruf besar. Nah, jadi dapat mungkin anak itu harus kita bimbing tentang mereka itu. Oh, inilah cara menulis huruf A besar, huruf B besar, atau angka 1 sampai angka 9. Nah, terus yang poin yang ketiga, kurangnya latihan terus menerus itu perlu pendampingan. Jadi anak-anak itu perlu kita dampingi Bu. Perlu mengadakan pendekatan dengan anak-anak kita itu, terutamanya kelas 4 tadi. Terus ajak saja siswa dan beri motivasi pada siswa kelas 4. Jadi mereka harus diajak, ngomong, didampingi. Bila perlu mereka itu kita bikin sahabat. Jadi supaya mereka itu tidak merasa takut cemas dengan kita. Jadi itu saja Bu yang dapat saya jawab pertanyaan Ibu yang sesi kedua itu. Masih ada kamu? Baik Pak. Ya, sekarang monggo. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Bapak, bagaimana guru memotivasi siswa kelas 4 dalam belajar? Iya, oke. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Menurut Bapak, bagaimana guru memotivasi siswa kelas 4 dalam pembelajaran? Menurut hemat saya, khususnya kelas 4 itu mengajar siswa kelas 4 melakukan kegiatan rileks. Itu kan tahu kan santai, kita enjoy ya.
sebelum memberi pembelajaran. Jadi sebelum pelajaran itu kita mulai, mereka kita bercanda gurau dulu, mereka kita tegur, mereka kita dampingi. Terus menganggap siswa sebagai sahabat dalam memberikan petunjuk atau perintah tugas pembelajaran. Itu ada 2 poin aja Bu yang saya sampaikan itu mengenai pertanyaan Ibu yang ketiga itu, menurut Bapak bagaimana guru memotivasi siswa terlibat dalam pembelajaran? Pak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita masuk pada yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana guru menjalin komunikasi secara intensif dengan orang tua siswa? Ya, itu pertanyaan yang keempat. Oke Bu, terima kasih atas pertanyaan Ibu, atas motivasi saya supaya kita bagaimana cara guru, jadi posisi guru ya, menjalin komunikasi secara intensif dengan orang tua siswa. Nah, jadi ada beberapa poin atau beberapa saran atau beberapa pendapat yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Jadi pertama kita harus mengadakan kunjungan ke rumah orang tua siswa, ya itu perlu. Jadi kita dengan siswa pun dekat, dengan orang tua mereka juga dekat, dan sehingga terjadilah tali silaturahmi yang bagus. Kedua, komunikasi menyampaikan beberapa kendala apa yang dilakukan oleh siswa lewat media seperti WA. Ya, kalau kan kata kita kan belajar di rumah itu sebenarnya pakai daring itu. Terus mengadakan pertemuan berkala atau bertahap dengan orang tua siswa. Jadi ini yang dapat sampaikan Bu ya. Poin keempat ini, pertanyaan Ibu yang keempat ini hanya 3 poin yang dapat saya jawab. Masih ada yang lain Bu? Sudah Pak, sudah 4 pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya sehingga wawancara ini dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih juga Bu. Selamat pagi, mudah-mudahan Ibu berhasil. Saya motivasi, saya memberikan dukungan kepada Ibu, khususnya guru-guru yang melanjutkan PTG dalam jabatan ini. Harus semangat Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu.